kami tentang sistem pemerintahan Jepang dan sistem pemerintahan Indonesia. Di mana anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri Putri Nabila sebagai moderator dan pemateri, ada Ayu Sangrila sebagai pemateri, ada Nisa Febrizani sebagai pemateri, dan ada Wenanda sebagai pemateri. Untuk materi yang pertama yaitu tentang sistem pemerintahan Jepang. Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan dari Kaisar Jepang. Nah, untuk sistem pemerintahan Jepang ini menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana yaitu Kaisar sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai yang menjalankan sistem pemerintahan tersebut. Di dalam konstitusi Jepang menetapkan tentang 3 kemandirian badan pemerintah yang terdiri dari yang pertama badan legislatif atau yang biasa disebut diet atau parlemen, yang kedua badan eksekutif terdiri dari anggota kabinet, dan yang ketiga badan yudikatif berfungsi sebagai pengadilan hukum. Di Jepang, Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan diplomatik. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri. Nah, Diet sebagai badan tertinggi dari kekuasaan negara juga berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Para anggota Diet inilah nanti yang akan memilih Perdana Menteri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem pemerintahan yang ada di Jepang. Nah, Perdana Menteri terpilih untuk membentuk sebuah kabinet. Pengadilan yang mengurusi masalah-masalah hukum terdiri dari pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir atau yang menangani masalah-masalah ringan seperti pelanggaran lalu lintas, yang terdiri dari 14 hakim lainnya. Nah, parlemen di Jepang ini adalah parlemen 2 kamar yang dibentuk mengikuti sistem parlemen yang ada di Inggris, yang terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah. Majelis rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali. Sedangkan majelis tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan 6 tahun dan dipilih langsung oleh rakyat. Ada 2 badan yang ada di dalam Kokkai, yaitu Shugiin atau majelis rendah dan Shangiin atau majelis tinggi. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wenanda. Kepada Wenanda, disilahkan. Baiklah, saya Wenanda Lucia Hilmiwan akan melanjutkan materi mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Secara formal, pengaturan sistem politik Indonesia tentu saja mendasarkan pada konstitusi tertulis, yaitu ada 3 macam. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang Dasar RIS, dan selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, di mana konstitusi tertulis Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pokok yang mengataskan sistem politik yang diatur dalam konstitusi tertulis itu antara lain adalah bentuk negara kesatuan Indonesia adalah negara republik, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh suatu badan yang disebut dengan Majelis Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan MPR. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang sangat besar di dalam melakukan tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu kekuasaan yudikatif yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dengan susunan yang diatur oleh undang-undang. Karena Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, maka masalah daerah juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan daerah dilaksanakan dengan model desentralisasi. Dalam arti daerah diberikan dalam batas-batas tertentu
otonomi untuk mengurus kepentingannya sendiri. Dalam daerah-daerah yang mempunyai otonomi ini dibentuk pula badan-badan perwakilan daerah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Kepada Ayu disilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sangrila, NIM 170299087. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dengan sistem pemerintahan yang ada di Jepang berdasarkan beberapa kategori. Nah, untuk kategori yang pertama yaitu bentuk negara. Bentuk negara yang ada di Indonesia yaitu kesatuan dengan otonomi yang luas, sedangkan bentuk negara yang ada di Jepang yaitu kesatuan saja. Nah, kategori yang kedua yaitu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu republik yang dipilih langsung oleh rakyat dan dikepalai oleh presiden dengan masa jabatan tertentu. Sedangkan bentuk pemerintahan yang ada di Jepang yaitu monarki konstitusional, yaitu membatasi kekuasaan kekaisaran Jepang. Kategori yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu presidensial dengan masa jabatan 5 tahun, sedangkan di Jepang yaitu sistem pemerintahan parlementer dengan masa jabatan 6 tahun. Nah, untuk kategori yang keempat yaitu eksekutif. Anggota eksekutif yang ada di Indonesia yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, dan selain itu ada perdana menteri, gubernur, dan bupati. Selanjutnya, anggota eksekutif yang ada di Jepang yaitu terdiri dari kaisar sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, untuk kategori yang kelima yaitu legislatif atau parlemen. Nah, anggota legislatif atau parlemen yang ada di Indonesia dikenal dengan istilah bikameral, yaitu terdiri dari DPR dan DPD. Nah, DPR dan DPD ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dan anggota DPR dan DPD ini bisa menjadi anggota MPR. Sedangkan anggota legislatif atau parlemen yang ada di Jepang dikenal dengan istilah bikameral yang terdiri atas majelis rendah yang disebut dengan Sukiin dan majelis tinggi yang disebut dengan Sangiin. Sedangkan kategori yang keenam atau yang terakhir yaitu yudikatif. Nah, anggota yudikatif yang ada di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Badan Peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sedangkan anggota yudikatif yang ada di Jepang terdiri dari Mahkamah Agung, Badan Peradilan di bawahnya. Badan Peradilan di bawahnya itu terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Jangan lupa tetap di rumah aja dan lockdown. Semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.